Perkenalkan, nama saya Nepensia Sugian dari kelas 11 S3. Di video ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dan kesetaraan. A. Stratifikasi sosial. Proses terjadinya pengertian dan proses terjadinya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial sebagai pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat atau hierarkis. Perwujudan dari stratifikasi sosial ialah adanya kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Bentuk konkret lapisan dalam masyarakat cukup beragam. Namun pada prinsipnya beberapa bentuk tersebut dapat diklasifikasikan atas 3 macam kelas, yaitu kelas yang didasarkan pada faktor ekonomis, misalnya kekayaan; kelas yang didasarkan pada faktor politis, misalnya kekuasaan; kelas yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Adapun terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dapat dibedakan atas 2 kriteria. Yang pertama, stratifikasi yang terbentuk dari dengan sendirinya. Yang kedua, stratifikasi yang sengaja disusun. Yang kedua, karakteristik stratifikasi sosial terbagi menjadi 3. Yang pertama, adanya perbedaan dan kemampuan. Yang kedua, adanya perbedaan gaya hidup. Yang ketiga, adanya perbedaan hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya. Yang ketiga, dasar stratifikasi sosial. Yang pertama, kekayaan. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, kehormatan. Yang keempat, ilmu pengetahuan. Yang kelima, keturunan. Yang keempat, bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Berikutnya yang kelima, jumlah lapisan sosial dalam masyarakat terbagi menjadi 3. Yang pertama, kategorisasi umum. Yang kedua, pendapat para ahli sosiologi. Yang ketiga, regional atau wilayah. Yang keenam, unsur-unsur stratifikasi sosial. Yang pertama, kedudukan atau status. Memaknai status sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Apabila dikaitkan dengan stratifikasi sosial, maka kedudukan status dapat dimaknai sebagai tempat seseorang secara umum dalam lapisan. Yang kedua, peran atau role. Peran atau role merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah melaksanakan suatu peran. Yang ketujuh, fungsi stratifikasi sosial. Menurut Suarjono Sukanto pada tahun 2013, stratifikasi sosial dapat membantu mencegah berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat dengan menempatkan individu pada posisi-posisi yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban sesuai kedudukan dan perannya. Fungsi stratifikasi sosial terbagi menjadi 2. Yang pertama, mobilitas dalam stratifikasi sosial terbagi atas 2. Yang pertama, mobilitas secara horizontal. Yang kedua, mobilitas secara vertikal. Yang kedua, faktor yang memengaruhi mobilitas. Sosial. Yang pertama, perubahan kondisi sosial. Yang kedua, ras atau kesukuan. Yang ketiga, ekspansi teritorial dan gerak populasi. B. Diferensiasi sosial. Yang pertama, pengertian dan karakteristik diferensiasi sosial. Menurut Suarjono Sukanto 2013, diferensiasi sosial mengacu pada klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan yang biasanya sama.
Peng, eh, diferensiasi sosial terbagi menjadi dua. Yang pertama pengertiannya, yang kedua wujudnya. Wujud diferensiasi sosial terbagi menjadi 4. Yang pertama diferensiasi berdasarkan ras. Yang kedua diferensiasi berdasarkan etnis atau suku bangsa. Yang ketiga, diferensiasi berdasarkan agama. Sedangkan yang keempat, diferensiasi berdasarkan jenis kelamin atau gender. Sekian materi yang saya ketahui tentang perbedaan dan kesetaraan. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Selamat pagi.